Shalom, perkenalkan saya Ferry Mawati Gea, guru pendidikan agama Kristen di SMP Kristen Ketapang 3. Saat ini saya mengikuti PPG Batch 2 tahun 2025 di Institut Agama Kristen Negeri Taritung, Prodi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan dengan NIM 250106177. Hari ini saya akan mengajar pendidikan agama Kristen di kelas 7 dengan tema meneladani Yesus dalam mengampuni. Good morning, Miss Gea. Good morning, silakan duduk. Shalom anak semuanya. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar agama. Yang Miss berharap kalian semua sudah siap. Coba di atas meja kalian itu yang ada hanya buku agama kalian, buku cetak, buku tulis Alkitab. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran agama disimpan. Anak-anak, Miss akan absen sebentar dulu ya untuk melihat kalian. Hari ini ada Ella, Hadir. Alex, Hadir, Miss. Amanda. Hadir, Miss. Untuk hari ini, Miss mau semua kalian semangat ya, karena kita mau belajar tentang Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini ya, nanti kita akan mulai dengan berdoa. Kita nyanyi dulu ya. Setelah itu doa, lalu nanti Miss akan menyampaikan materi. Lalu setelah materi, kalian akan masuk dalam diskusi kelompok. Yang terpilih presentasi, dan di terakhirnya kita akan asesmen dengan Kahoot. Setuju? Setuju. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, anak-anak, kita akan bernyanyi dulu. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati anak. Coba sekarang semua buka bukunya. Hari ini kita akan belajar bab 3. Silakan buka bukunya bab 3. Meneladani Yesus dalam mengampuni. Ya, Miss berharap melalui materi ini anak-anak ada tujuan yang harus kita capai, yaitu pertama, mengerti arti mengampuni menurut ajaran Yesus. Jadi anak-anak, melalui pembelajaran hari ini Miss mau semua kelas 7 akan mengetahui apa sih arti mengampuni. Mungkin selama ini kamu sudah mengampuni, tapi mengampuni sejauh mana? Keduanya, menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni orang lain. Terus menyatakan komitmen pribadi untuk bersedia memaafkan dan meminta maaf kepada sesama. Jadi Miss berharap anak-anak melalui materi pelajaran agama hari ini bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi benar-benar kalian bisa lakukan, ya, bisa lakukan. Supaya apa? Kalau kalian selama ini pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Ya, kita harus meminta maaf. Tetapi kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita, seharusnya apa yang kita lakukan? Mengampuni. Seharusnya demikian. Ya, jadi benar-benar bisa terukur melalui kehidupan kita sehari-hari. Siapa di sini yang pernah marah pada temannya dan sulit memaafkan? Coba katakan. Wah,
sekali. Saat ini. Ya, Pak Manda, sampai saat ini masih sulit. Oke, baik. Anak-anak. Nah, ini nih, kadang ya kita marah, emosi. Ya, apalagi kalau kita lihat yang dilakukan itu nggak sesuai dengan selera kita, itu yang membuat kita marah. Ya. Nah, tapi coba perhatikan nih, Nak, mengenai video ini. Kaleb, jadi rusak tuh. Gak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan cara-cara buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang dilakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Oke, anak-anak, apa yang kalian lihat dari video tadi? Oke, silakan. Ruth. Jadi ceritanya itu ada adik itu namanya Kaleb itu dia rusakin mainan itu ayahnya itu kayak nulis itu tentang kesalahan dan nulis ceritanya Sofia itu untuk mengampuni. Oke. Tepuk tangan dong untuk Ruth dulu. Sudah. Kalau begitu ada pertanyaan. Apa arti mengampuni? Mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Itu yang namanya mengampuni. Kita mau memaafkan seseorang dengan hatinya yang tulus. Ya, berarti dengan segenap hati kita. Ya, bukan hanya di mulut kita aja kita mengatakan aku memaafkanmu, tetapi dari hati kita yang paling dalam, dan sehingga kita membebaskan orang itu dari rasa bersalah. Contohnya nih, anak-anak pernah berantem dengan teman di SD. Ada yang pernah berantem dengan teman di SD? Siapa di sini yang pernah berantem dengan teman di SD? Sudah didamaikan oleh guru? Hah? Sebenarnya sudah mengampuni nggak orang itu? Oke. Nih, coba ingat sekali lagi. Arti mengampuni, memaafkan seseorang dengan tulus hati dan tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan tersebut. Berarti kita harus lepaskan dari hati kita. Ya, semua kesalahan masa lalu teman-temanmu harus lepaskan. Ya, itu namanya mengampuni. Hari ini kita belajar nih dari seorang pribadi. Siapa ini, Nak? Tuhan Yesus. Apa yang sedang Yesus lakukan? Di sini dikatakan Yesus adalah teladan yang sempurna ketika berbicara mengenai pengampunan. Kenapa? Karena ketika manusia sedang berdosa, melakukan kesalahan, menyakiti hati Yesus, tetapi di saat itulah Yesus memberikan pengampunan. Melalui apa? Yaitu Yesus mau mati, menderita, disalibkan bagi kita yang berdosa. Ya, pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bukti kasihnya bagi kita bahwa kita akan diampuni.
anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalian pernah ingat tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ya. Di dalam Kejadian berapa? Kejadian 3. Kejadian 3. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Tuhan sudah merencanakan untuk mau melakukan pendamaian, yaitu pengampunan dosa. Melalui apa? Kematian Yesus di kayu salib. Baik, anak-anak, untuk pelajaran hari ini, Miss kalian mau diskusi kelompok. Ya, kasusnya adalah seorang teman membocorkan rahasiamu sehingga kamu dipermalukan. Nah, kamu sangat marah. Apa yang akan kamu lakukan kepada teman tersebut? Apakah kamu memaafkan dia? Kalau memaafkan, apa yang terjadi? Kalau tidak memaafkan, kira-kira apa yang terjadi? Tapi kamu pilih, mau yang mana yang kamu lakukan? Ya. Dan yang kedua, nanti kalian coba baca Lukas 23 ayat 33 sampai 34 dan Matius 18 sampai 21 22. Lalu kalian coba tuliskan nilai-nilai pengampunan yang ada yang dilakukan Yesus di dalam ayat tersebut, yang menjadi contoh bagi kita. Sehingga ke depan kalau ada orang yang melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kita mau seperti Yesus. Oke? Sudah jelas? Sudah. Jadi sekarang kita mau diskusi. Di sini ada kasusnya, kalian pecahkan bersama dan dituliskan di dalam LKPD yang mesti akan bagikan. Tulis namamu di situ masing-masing dan kelasnya, dan yang dituliskan di situ adalah hasil diskusinya. Ya, hasil diskusi ya. Nih. Ya, coba mulai dari kasus nomor 1, seorang teman melakukan kesalahan membocorkan rahasia. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, untuk yang jadi kalian memilih yang mana? Tidak mengampuni atau mengampuni? Kalau mengampuni apa yang terjadi? Bisa apa? Oke, alasannya pengasarannya sudah selesai semua? Sudah. Kita akan minta untuk kelompok Liora untuk ini presentasi di depan, menyampaikan, dan yang lainnya mendengarkan. Boleh putar kursinya menghadap ke depan. Putar kursi menghadap ke depan. Shalom semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nama saya Egan. nama saya Serana, nama saya Tia, nama saya Nagar. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama nomor 1 di bagian 1. Semua teman dan ini pasanganmu. Nah ini pasanganmu. Pusat dua pilihan sikapmu. Jika kamu tidak mengampuni, apa akibatnya? Jawaban kami adalah tidak dapat melupakan masalah dan akan ada terjadinya perselisihan.
dan akan berdapat. Apa yang Yesus lakukan kepada orang yang menyakitinya? Yang Yesus lakukan adalah mengampuni dan mendoakan yang menyakitinya. Pertanyaan kedua adalah, apa arti mengampuni 77 kali? Arti dari mengampuni 77 kali adalah kita mengampuni sebanyak apapun masalah yang telah diperbuat. Terima kasih. Nah, kalau begitu dari kasus ini, apa yang akan kalian lakukan kalau ada temanmu yang membocorkan rahasia kalian? Harus mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Mengampuni dan akan menimbul perselisihan. Mengampuni juga bisa melepaskan beban. Bagaimana dengan sikap Yesus dalam mengampuni? Dia dapat mengampuni orang lain maupun juga dia sebagai. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk teman-teman. Oke, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian kita belajar dari teman-teman hasil diskusi kelompok teman tadi bahwa ketika ada orang lain yang menyakiti hati kita, maka kita harus belajar untuk mau memaafkan, ya, supaya hati kita apa? Lega, ada damai sejahtera. Anak-anak sekarang kita mau untuk asesmen, ya, kita mau lihat sejauh mana kamu memahami tentang materi ini. Ambil HP-mu, masih tetap di dalam kelompok. Meneladani Yesus dalam mengampuni. Memaafkan seorang dengan tulus hati membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit lagi kesalahannya. Artinya arti pertobatan, arti kemerdekaan, arti mengampuni, arti kebebasan. Iya. Keren semua. Tepuk tangan dong untuk kalian. Oke, then next. Kita harus mengampuni, memaafkan sesama karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Rela mati dari manusia. Waduh, hebat sekali. Tepuk dong untuk Tasya. Lanjut. Dalam Matius 18, 21 sampai 22, Tuhan Yesus berkata kita harus mengampuni sama kepada kita. Iya, mengampuni tanpa batas. Siapakah dia yang duluan dan benar? Wow, Aaron, Tasya, Carla, untuk Aaron. Sikap kita terhadap orang yang tidak mau mengampuni, kecuali ya. Apa dia bisa? Kecuali apa yang kita lakukan? Berarti seharusnya bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak mau mengampuni? Oke, sebentar. Bagaimana? Berdoa, mendoakan terus. Tetap mengasihi, tetap berbuat baik kepadanya. Oke, kita lihat siapakah dia. Ya, Carla, Tasya.
kamu yang masih susah untuk mengampuni teman? Siapa di sini tadi yang masih susah untuk mengampuni teman? Di kelas, siapa di kelas ini yang punya teman dengan temannya dan mau berdamai? Coba, mau berdamai hari ini dengan temannya. Silakan berdiri dari tempat duduknya, datang ke temanmu, mau minta maaf dan saling memaafkan. Silakan. Ayo, coba silakan. Boleh dipeluk temannya, boleh. Ada lagi? Oh ya, dimaafkan? Ini yang benar, yang benar. Saling memaafkan. Anak-anak, Miss berharap ini bukan hanya sampai di sini ya, tapi seterusnya berikan pemaafan kepada teman supaya hatimu damai, tenang. Ingat, kita harus seperti Tuhan Yesus. Nah, karena itu apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini sebagai kesimpulan? Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Coba angkat tangan yang mau memberikan kesimpulan hari ini. Oke, apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Siapa yang mau ngomong? Mengampuni itu memaafkan orang dan melepaskan ingatan dari masalah itu biar mengurangi beban kita dan orang lain. Kita sendiri harus coba untuk mengampuni teman yang berbuat salah. Oke, terima kasih. Ruth, apa yang kamu pelajari dari pelajaran agama hari ini sebagai kesimpulan bagi kita? Karena Kristus sudah lebih dahulu mengampuni dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Oke, terima kasih Ruth. Baik anak-anak, jadi sebagai kesimpulan kepada kita hari ini, kita harus mengampuni. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Untuk tugasmu di rumah, kamu harus membuat sebuah refleksi. Kamu mau mengampuni siapa? Ya, boleh kamu tulis di bukumu saat ini nama orang yang kamu mau ampuni setelah ini. Mungkin papa, mungkin mama, mungkin teman. Baik anak-anak, untuk tugas ini kan kamu lakukan di rumah nanti atau pulang sekolah. Minggu depan kamu cerita di depan kelas. Kita akan mengakhiri pembelajaran agama kita. Miss berharap anak-anak semua bersedia untuk mengampuni orang lain. Karena Kristus sudah mengampuni kita melalui kematiannya di kayu salib. Untuk terakhir, bagaimana perasaanmu untuk mengikuti agama hari ini? Senang, apa sedih, apa susah, atau bahagia? Maka bagaimana perasaanmu untuk agama hari ini? Karena pelajarannya selalu kita bisa mengenal bahwa kita harus saling mengampuni orang lain. Oke, baik. Terima kasih Nathan. Tepuk tangan untuk Nathan. Pelajaran agama hari ini, Lazaro? Senang. Kenapa? Karena saya dapat mengerti arti mengampuni dan dapat menjadi contoh. Oke, tepuk tangan untuk Lazaro. Kita akan tutup dalam doa untuk pelajaran kita hari ini. Setelah itu nanti posisi kursinya kembali ke tempat semula dan HP dikumpulkan. Oke, kita akan tutup dalam doa. Mari kita sekarang kami akan istirahat pelajaran agama telah selesai dan nanti kegiatan kami dari pagi sampai selesai nanti Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Leora. Silakan duduk kembali.